Alaino bacuramin Kak Saruga bas sengat Kak Jubata. Harus. Salam sehat dan sejahtera Pak Kades. Terima kasih. Kami tim P3MD Tayan Hulu itu mengapresiasi masalah desa ODF. Baik, saya mau nanya sejauh ini tahapan apa saja untuk Pak Kades bisa menuju desa ODF ini? Bagaimana tahapannya itu? Baik, sebelum kita menuju tahapan, memang awalnya tadi saya sampaikan kita berikan edukasi, kemudian kami juga dapat bersama dengan pihak Puskesmas melalui tesling di Puskesmas, kemudian Pak Camat, dan Ramil, Polsek Tayan Hulu yang selama ini mensupport kami untuk bisa menjadi desa ODF. Tahapan yang kami lakukan ketika kami setelah membangun WC tadi, berdaya dengan masyarakat, kemudian kami tanggal 19 Januari 2023 yang lalu, kami sudah melakukan pleno bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Sanggau, pleno di desa untuk melakukan pleno bahwa desa kami sudah menjadi desa ODF. Kemudian jika tidak ada halangan dan sudah kami koordinasi dengan Bupati Sanggau, dipastikan tanggal 14 Maret tahun 2023 akan diadakan deklarasi desa open defecation free di Desa Binjai oleh Bapak Bupati Sanggau, Bapak Usadi. Ketika saya menjadi Kades, saya mendatangi rumah-rumah warga. Ketika saya kampung itu, saya mau numpang buang air kecil, buang toilet. Ternyata bagian tidak punya toilet ke awal. Nah, sehingga saya mulai dengan para kawil. Waktu itu saya bentuklah kader Kesling di desa. Semua saya libatkan kepala kewilayahan. Di Desa Binjai ada 7 dusun, ada 7 kader Kesling yang ada di Desa Binjai. Sehingga 7 orang ini saya minta mereka datang mengecek satu persatu rumah yang ada di dusun masing-masing untuk memastikan apakah rumah itu memiliki WC atau belum. Nah, setelah kami cek rumah satu persatu di 7 dusun ini, lalu kami totalkan waktu itu 40 lebih, hampir 50 rumah yang belum memiliki WC. Nah, sehingga itulah menjadi angka yang kami dapatkan waktu itu. Sehingga saya berpikir kalau angka ini rumah ini kita biarkan, kemudian perilaku hidup masyarakat ini kita biarkan, bagaimana kita bisa menekan angka stunting? Ya. Artinya itu berpengaruh ke SDM juga Pak ya? Ya, karena kalau manusia ada orang itu stunting, ya SDM-nya otomatis rendah. Nah, sehingga kami mulai melakukan edukasi, pendekatan dengan masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat. Nah, syukurlah setelah kami cek, ternyata rumah-rumah yang tidak memiliki WC itu semuanya adalah masyarakat yang tidak mampu. Miskin. Ya. Ini persoalan. Nah, sehingga saya bersyukur semenjak ada kasus COVID-19 melanda negara kita, ya ternyata saya ambil hikmah positifnya. Dari situ ada bantuan sosial dari pemerintah pusat, ya. Kemudian ada BLTDD, itu yang saya manfaatkan, mengkolaborasikan kemampuan ekonomi masyarakat yang kelas bawah ini dengan bantuan yang mereka terima. Kita mendorong mereka supaya asas manfaat dari bantuan pemerintah itu selain untuk memenuhi kebutuhan sembakonya, juga tepat sasaran untuk masa depannya. Ya. Nah, sehingga kami dorong mereka itu mulai untuk beli secara bertahap, tidak berarti menerima BLT atau bantuan sosial sekaligus, tidak. Tahap pertama kami suruh minta mereka belikan kloset. Iya. Bukan belikan elbow, belikan pipa. Sehingga masih ada tersisa BLTDD atau bantuan sosial ini untuk mereka beli sembako. Mereka mulai kerja gotong royong. Swadaya Pak ya? Secara swadaya bergiliran membangun WC masyarakat yang tidak punya WC, mereka bergotong royong. Ada yang keluarga yang bantu, ada yang memang sesama yang tidak punya WC, mereka saling membantu membangun WC. Sehingga ternyata cara ini cukup ampuh. Ya. Awalnya mereka berpikir ngapain bikin WC? Oh, bisa buang ke sungai, bisa. Setelah kita berikan edukasi tentang pentingnya hidup sehat, kemudian ternyata kotoran manusia itu mengandung bakteri yang bisa menyebabkan stunting, orang mereka menyadari hal itu.
setelah kami pancing beberapa orang bikin WC, setelah mereka yang jadi WC beberapa orang nih, ternyata asas manfaatnya sangat bermanfaat buat keluarga itu. Sehingga sesama mereka saling mengedukasi bahwa WC itu penting. Nah, sehingga selain kita dari pemerintah desa memberikan edukasi, sesama masyarakat saling memberikan edukasi. Iya. Mereka yang sudah punya WC, mereka bilang, kami sekarang sudah enak, kami sudah punya WC, tidak lagi sembarangan dan seterusnya. Jadi yang upaya yang kami lakukan, pendekatan-pendekatan, strategi yang kami lakukan untuk menyadarkan masyarakat dengan perilaku hidup sehat, sehingga ketika mereka sehat, kemudian ya ke depan nih kalau mereka sehat, SDM-nya bertumbuh. Ya, artinya Betul, pembangunan desa pun akan lancar. Kalau SDM-nya baik, pembangunan akan baik juga. Ya, itu dia. Itu harapan Pak Kades ya. Ya. Kami dari Desa Binjai mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, pihak pendamping desa, PLD, kemudian pihak Puskesmas, Kecamatan, dan Ramil Polsek, dan Dinas Kesehatan yang selama ini sudah mensupport kami, mendorong kami sehingga Desa Binjai bisa ditetapkan menjadi desa open defecation free di tahun 2023 ini. Itu desa pertama di Kecamatan Tanjulu dan desa ke-6 dari 163 desa di Kabupaten Sanggau. Sebenarnya kami ucapkan terima kasih Ya, atas waktunya. Ya, terima kasih Mungkin sama-sama. cukup sekian. Ya. Nanti berikutnya mungkin adalah poin-poin yang bisa kita angkat lah, kita tinggal koordinasikan. Siap, Kades ya. siap. Adil Kak Taleno, Bacuramin Kak Saruga, Bas Sengat Kak Jubata. Harus. Salam sehat dan sejahtera Pak Kades. Terima kasih.